Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al Godi, sekarang ada warnanya loh, baju koko habaib. Jadi kita Bang Ucok dulu untuk mungkin fokus langsung ke soal angket ya, saya kira itu lebih pada ke situ saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kita semua. Sebelum saya bicara hak angket, saya tetap berprinsip atau berpandangan putusan MK nomor 90 itu adalah batal demi hukum. Referensinya itu adalah pasal 17 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Ya, pasal tersebut menyatakan bila hakim atau panitera ya secara langsung maupun tidak langsung mempunyai kepentingan terhadap perkara yang ditanganinya, maka putusan itu menjadi batal demi hukum. Ya, gitu. Jadi itu yang saya sampaikan juga waktu di Malari satu ya. Nah, kemudian kita bicara hak angket. Saya belum bicara soal legal frameworknya, tapi saya mau bicara dulu sebenarnya ada irisan dengan ilmu politik. Apa sih sebenarnya hak angket itu? Karena kita tahu fungsi DPR ya di dalam sistem pemerintahan atau bukan pemerintahan, sistem ketatanegaraan di dalam yang demokratis ya, dan yang menganut prinsip pemisahan dan pemisahan kekuasaan ya, teorinya Montesquieu itu, maka DPR, parlemen itu dia mempunyai hak mengawasi dan kontrol. Hak mengawasi dan hak kontrol itu salah satu yang dimiliki parlemen itu adalah hak angket. Di selain hak-hak bertanya ya itu seperti interpelasi dan macam-macam. Nah, hak angket ini sebenarnya adalah senjata yang sangat penting ya, sangat bagi parlemen. Nah, ya, kalau di dalam sistem pemerintahan parlementer apabila ada hak angket, ya itu sebenarnya ujung daripada mosi tidak percaya. Ya, kita tahu dalam sistem parlementer apabila salah satu members yang mendukung, satu member aja ya, yang mendukung Perdana Menteri itu menjadi koalisi maksudnya ya? Enggak, iya koalisi. Jadi ya, koalisi yang kan di dalam sistem parlementer Perdana Menteri itu dipilih berdasarkan suara di parlemen. Ya mereka membentuk koalisi ya. Apabila yang koalisi members dari koalisi itu satu saja keluar dari ini ya, itu menyebabkan pemerintahan jatuh. Jadi hak angket itu adalah suatu hak ya yang sangat penting untuk menyelidiki apakah eksekutif, apakah baik itu presidensial atau perdana menteri sudah melaksanakan undang-undang, konstitusi, kewajiban, tugas dan kewajibannya sesuai dengan ini, ya kan? Kalau dia tidak sudah menyatakan berdasarkan penyidikan ya, investigasi ya itu terbukti ya
pemerintah melanggar itu bisa macam-macam sanksinya, bisa menegur, merubah, dan termasuk kalau di dalam sistem presidensial itu memberhentikan pemakzulan. Nah, yang penting di dalam proses hak angket itu dia seperti penyidik, ya, aparat hukum biasa, ya. Penyidik, apa sih penyidikan? Penyidikan itu adalah serangkaian untuk menemukan dan mengumpulkan bukti bahwa dengan bukti itu siapa yang melanggar undang-undang itu. Jadi seperti saya kira sama saja dengan polisi, jaksa, dan KPK, ya kan, untuk memeriksa, ya. Dan menurut tata tertib, dia agak sedikit melompat sedikit. Menurut tata tertib yang dilakukan DPR, anggota DPR atau tim angket itu, panitia angket itu bisa memanggil siapapun, termasuk presiden, tentu dengan ada prosedurnya, dan ada sanksinya kalau tidak ini kan, ya, sanksi pidana, bahkan bukan pidana dalam arti dia bisa dikurung, dipanggil sudah patut, ya 2 kali 3 kali itu bisa dengan upaya paksa dan bisa dikurung, ya, menurut tata tertib yang dilakukan DPR. Nah, di dalam penyidikan itu tentu akan semua pihak yang dipanggil itu, ya, akan diperiksa, diminta bukti-bukti dan dasar-dasarnya itu, ya kan. Nah, dalam pemeriksaan itu ini menurut tata tertib DPR bisa terbuka dan tertutup, ya, kalau memang si yang terperiksanya diminta bahwa ini menyangkut rahasia, ya kan, itu bisa pemeriksaan itu tapi pada prinsipnya pemeriksaan angket itu adalah terbuka untuk umum. Itu menurut tata tertib yang diinginkan DPR. Nah, jadi kembali kalau legal frameworknya kita melihat bahwa di dalam undang-undang MD3, ya, tetapi di Undang-Undang Dasar kan nggak ditentukan hak dan kewajiban. Tapi itu secara terperinci diatur dalam MD3 dan peraturan tata tertib hari ini. Nah, yang menjadi penting di dalam pemeriksaan itu akan dibuka semua ini. Nah, misalnya dalam konteks KPU ini, apa yang diinginkan oleh Pak Jaswara itu, ya, sekarang kan lagi berdebat nih, mau apakah ada digital forensik atau tidak, ya. Itu kan orang yang terperiksa, misalnya KPU dipanggil seluruh jajarannya lengkap nih, misalnya kayak Ibu Husnul dulu pernah diangkat nggak dipanggil? Nggak pernah, ya. Jadi semua komisioner itu dipanggil dunia, bisa ditanya ini gimana dan seterusnya, ya kan, ya. Termasuk coba buktikan ini digital forensiknya. Nah, ini bisa ini. Itu ini. Kita ingat waktu hak angketnya Bank Senturi. Waduh, itu Bu Sri Mulyani sampai pegang ini tasbih gitu kan. Wah, dia ya kan pegang tasbih terus kan. Ya kan? Dan begitulah kekhawatiran itu bisa dibuka semuanya. Ya kan? Nah, itu. Saya kira ini menjadi penting, ya. Mungkin ini juga, ya, begini kan, hak angket ini adalah jalurnya jalur politik untuk pemilihan umum, sedangkan kalau jalur hukum, ya kan, masuk killing field itu yang Mas Her bilang itu, masuk Bawaslu, DKPP, killing ground, ya, killing ground, ya, kan, MK misalnya, ya, udah masuk ke situ kan, ya. Nah, itu kan nggak, itu yang dihindarkan karena bagaimana ngebuktiin TSM gitu loh. Tapi kalau misalnya di hak angket bisa itu. Misalnya saja presiden dipanggil, bukan tidak mungkin presiden dipanggil, ya kan? Dipanggil itu bisa terbukti. Kalau memang terbukti, sudah otomatis TSM itu terbukti. Karena pasti terstruktur, presiden yang merintahin struktur dari bawah gitu. Sistematis pasti ada pola-pola kritikan. Masih ada pasti di seluruh Indonesia ini gitu. Jadi menurut perkiraan saya, ya, bahwa hak angket ini bukannya untuk gertak-gertak aja gitu loh, ya, tapi ini untuk mengumpulkan bukti, ya, untuk di Mahkamah Konstitusi. Tetapi juga dengan dibukanya ini, itu kan sebenarnya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan itu terbuka untuk umum.
Ya, untuk apa lagi gitu loh. Ya, kalau secara ya ini kalau kita masih punya etik, ya dia mundur aja dong. Kalau misalnya terbukti. Ya, kalau misalnya kalau memang ada instruksi ya KPU harus begini seperti yang sudah disebut, itu kan udah terbukti gitu. Dan ini bahayanya bahwa hak angket ini. Ya, jadi jangan dibilang cuman gertak-gertak aja. Nah, kemudian kita tahu hak angket ini kan bisa memberikan impact politik. Jangankanlah sampai putusan. Kan ada yang bilang tidak mungkin bisa ada putusan hak angket. Tapi katakanlah kalau terbentuknya panitia angket, saya yakin pasti terbentuk. Pasti, karena syaratnya udah ini. Dengan dibentuknya panitia angket, maka terbukalah dipanggil, mulai dari kecil dulu. Ya, misalnya ketua KPU-nya dulu kan dipanggil gitu kan, merembet ya ke sana. Oh, menurut keterangan kemana? Merembet itu kan. Itu baru soal KPU, soal bansos. Menteri Keuangan akan ditanya di dalam anggaran DPR ini posnya Kementerian Sosial. Kok bisa ke sana kemari? Nah, presiden itu menurut pasal 4 Undang-Undang Dasar dia mempunyai kewenangan pemerintahan. Tetapi kewenangan pemerintahan itu kan ada aturannya. Bukan semau-maunya presiden bisa minta itu, ya kan? Nah, kalau misalnya Menteri Keuangannya ya, mencairkan, menyalurkan tidak sesuai dengan aturan, ditanya kenapa? Pasti ada yang merintah. Ya kan? Nah, ini satu potensial lagi ya dari pencairan. Nah, pencairannya itu kemana rekeningnya? Apakah ke rekening ke satu kementerian atau langsung kepada pemasok, vendor? Dan apakah vendor itu dilakukan tender, bidding? Kalau kami, nah kabarnya, ya nanti saya kena ini kayak undang-undang berita bohong ya. Tapi ini kabarnya ya. Kalau kabarnya menurut wartawan nggak apa-apa kan? Kabarnya Tidak memastikan kan? Konon kelangkaan, konon kabarnya. Ya, sepanjang sepengetahuan saya. Ya kan gitu katanya. Kalau sepanjang pengetahuan saya. Yang manggil-manggil akan dipanggil duluan. Jadi abang tenang aja, terus aja. Kelangkaan beras sekarang itu disebabkan untuk bansos. Beras yang di Bulog itu diambilin. Katanya, ya mesti. Nah, disitulah dibuktikan. Ini berasnya dari mana? Siapa vendornya? Berapa? Dan kalau itu kan kalau aliran uang pasti ketahuan kan, nggak mungkin Menteri Keuangan kasih cash, itu pasti. Jadi ini semua kebongkar, ya. Jadi kira saya lah sebagai masyarakat, sebagai warga negara, ya itu sih sangat setuju kepada hak angket. Kita buat apa? Ini kita udah tahu kok, ya. Buat apa ke Mahkamah Konstitusi? Semua hakimnya udah, bukan satu aja loh. Ya, semua hakimnya udah melanggar etik. Ya kan? Kalau udah melanggar etik apa lagi? Nah, sedangkan KPU-nya 2 kali. Ya kan? Terus ada lagi yang satunya yang nggak enak lah, masalah yang kurang enak lah. Ya kan? Jadi buat apa kita percaya kepada ya suatu institusi yang isinya memang tidak beretika, ya kan? Itu kan baik kalau kita bilang tidak beretika. Kalau misalnya pakai bahasa yang lebih keras, tidak bermoral. Etika kan itu moral. Buat apa misalnya peneliti tidak bermoral? Jadi masyarakat, tetapi kan kita harus mengikuti prosedur kayak gini. Jadi kembali lagi kepada hak angket, ya mestinya kita dorong ya hak angket. Nanti kan kalau rapat hak angket itu ada fraksi jalanan kan? Iya kan itu. Jadi fraksi jalan. Lebih baik dia lokalisir di DPR kan ketimbang di jalan kan gitu ya. Jadi saya kira untuk ini hak angket saya kira cukupkan aja Mas Hers. Tapi yang penting hak angket itu senjata saya kira. Cuman kan kita khawatir ada sasaran operasi terhadap anggota-anggota yang itu tidak memenuhi untuk, jangankan untuk ini, karena untuk mengesahkan panitia angket menurut tata tertibnya harus dihadiri setengah lebih satu nanti baru sah. Ya, jadi quorumnya. Kalau nggak quorum nggak usah. Nah ini bahaya. Disinilah fraksi
jalanan itu penting gitu loh. Ya, untuk memberi pressure dari luar begitu ya. Saya kira gitu Mas ya. Jadi maksudnya khawatir kalau ada anggota DPR dari fraksi-fraksi yang mendukung hak angket itu masuk angin gitu ya. Cluenya kira-kira mereka yang tidak lolos pada pemilu legislatif kali inilah gitu ya, yang gampang dioperasi dioperasi itu gitu ya. adalah anggota DPR yang nggak dapat suara gitu loh. Iya. Ya saya kira gitu Mas. Oke, terima kasih. Kita langsung kan lanjutkan ini alurnya pas ini. Langsung ke Mbak Khusnul, Dr. Khusnul Maria. Ini sekalian mempertanggungjawabkan sebagai pengajar ilmu politik. Kenapa jadi politiknya begini sih Indonesia gitu? Yang salah dosen-dosennya ini. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju. Ini gua dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya itu. No. Tahu kerennya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.